وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah azza wa jalla senantiasa limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang dimana kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Azza wa Jal, dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga keimanan kita. Dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga amal kita. Dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jal, bertambah juga cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, bertambah juga harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam kitab sahihnya, yang berbicara tentang syafaat, tentang ru'yatullah, tentang padang mahsyar. Suatu kondisi di mana seorang manusia tidak lagi memiliki apa-apa. Yang dia miliki hanyalah catatan amalan kebaikan dan catatan amalan keburukan yang dicatat selama dia hidup di dunia. Keluarga sudah tidak punya, harta sudah tidak dimiliki, pangkat dan jabatan sudah lepas darinya. Maka di hari itu yang ada hanyalah persidangan Allahu Tabaraka wa Ta'ala, yaitu persidangan yang tidak dapat diotak-atik, persidangan yang tidak bisa ditipu-tipu. Persidangan hari itu adalah persidangan yang hak, yang dimana Allahu Azza wa Jalla satu-satunya hakim. Tidak ada hakim pemutus perkara di hari itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha adil. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, tentu dalam perjalanan mengarungi kehidupan dunia ini, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, kita membutuhkan ilmu. Ilmu dibutuhkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan dunia. Maka dalam perjalanan yang lebih jauh dibandingkan perjalanan dunia, yaitu perjalanan akhirat, kita lebih membutuhkan ilmu jauh dibandingkan kebutuhan kita kepada dunia. Sesungguhnya majelis-majelis ilmu
adalah majelis yang di dalamnya terdapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adalah majelis yang di dalamnya kita mendapatkan ketenangan. Ketika dibacakan qala Allah, Allah berfirman. Ketika dibacakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, maka disitulah manisnya keimanan yang muncul di dalam hati seorang mukmin. Tidak akan kita dapatkan manisnya majelis ilmu di luar dari majelis ilmu. Tidak akan pernah kita dapatkan. Walaupun seseorang dia mendengarkan ceramah para ustadz, dia mendengarkan ceramah para syekh, para da'i, para khatib melalui media-media sosial, tetap keberkahan itu ada di majelis ilmu. Berbeda halnya ketika seseorang itu dia mendengarkan ceramah, dia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, dijelaskan, disyarah, ditafsirkan. Sedangkan dia berada di atas kasurnya sambil terbaring memegang HP-nya, dengan orang yang berada di majelis ilmu duduk bersimpuh dengan penuh ketawaduan, siap mendengarkan qala Allah qala Rasul, siap mendengarkan firman Allah dibacakan, sabda Nabi SAW dijelaskan. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, di setiap langkah yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, selalulah berihtisab, selalulah mengharapkan pahala. Duduknya kita saat ini, di mana mungkin kita mendapatkan pilihan antara duduk dan meninggalkan majelis, antara duduk tetap bersimpuh atau kita pergi. Kita berharap dengan duduknya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu-pintu kemudahan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Dan ini janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu yang dia harapkan, dia ingin tahu apa saja yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dapat menjauhkan dirinya dari murka Allah. Dia ingin kejar itu, dia ingin kejar ilmu. Nabi janjikan Allah akan mudahkan bagi dia perjalanan ke surga. Kalau kita lihat konteks hadis ini, ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, Nabi tidak mengatakan Allah jamin dia masuk surga. Allah jamin dia masuk surga, tidak. Tapi Allah mudahkan. Ketika dia tahu akan suatu bab, ketika dia tahu suatu perintah, maka itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia lakukan perintah tersebut. Dari menuntut ilmu, ketika dia mendapatkan suatu ilmu darinya, dia tahu ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang akan suatu hal, maka dari situ juga dia akan mendapatkan kemudahan. Pada hakikatnya dia mendapatkan kemudahan tashil. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia mendapatkan kemudahan dari Allah untuk meninggalkan perkara buruk itu. Tapi orang yang tidak menempuh perjalanan menuntut ilmu, dia akan mendapati dirinya begitu sulit di dalam melepas kemaksiatan. Dia akan mendapatkan dirinya begitu berat untuk melaksanakan kewajiban. Sholat saja yang wajib bagi dia, dia berat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan tashil, tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, kemudahan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam menjauhi murka Allah, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, itu hanya dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mau duduk mendengarkan ilmu. Hanya kepada orang yang menuntut ilmu. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi menjelaskan bahwasanya nanti di padang mahsyar maka semua orang itu akan dikumpulkan dengan berbagai macam kondisi mereka, dengan berbagai macam background kehidupan mereka di dunia.
Bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah pun semuanya dikumpulkan di tempat yang sama. Lalu kemudian nada munadi, ada suara seorang penyeru mengatakan, faltatba' kullu ummatin ma kanat ta'budu. Hendaknya setiap umat, setiap golongan, setiap kelompok mengikuti sesembahan yang dia sembah dulu di dunia. Ketika orang-orang yang menyembah batu, batunya pergi masuk ke neraka, mereka pun masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang menyembah pohon, menyembelih untuk pohon, bernadar untuk pohon, mengkultuskan pohon, itu masuk ke dalam neraka pohonnya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Maka tidaklah tersisa, kata Nabi SAW, lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin. Maka tidaklah tersisa di padang mahsyar kecuali orang-orang yang dulunya di dunia mereka menyembah Allah, dari golongan bar, orang-orang yang taat, wa fajir, dan golongan orang-orang yang berdosa. Dosanya tentu di sini maksudnya adalah dosa yang tidak kesyirikan, dosa yang di bawah kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam kategori ini adalah wa ghubbari ahlil kitab, baqaya, sebagian sisa-sisa ahlil kitab, Yahudi, Nasrani. Lalu kemudian Nabi menceritakan tentang satu persatu orang Yahudi masuk ke dalam neraka, orang Nasrani masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah ta'ala min barrin wa fajirin, sampai benar-benar di padang mahsyar itu hanya tersisa orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dari golongan bar wa fajir, golongan yang baik dan yang buruk. Atahum rabbul alamin, maka Allah akan datang kepada mereka. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini adalah sifat Allah yang wajib kita itsbat, wajib untuk kita tetapkan, tidak boleh dinafikan. Ini Nabi yang mengabarkan bahwasanya Allah akan datang. Datangnya Allah itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah lakukan, yang wajib kita tetapkan, tidak boleh kita nafikan. Dan kalau berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan juga tidak boleh untuk dita'til, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditashbih, diserupakan dengan makhluknya, dan terakhir tidak boleh ditakwil. Ikhwati fillah ya azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW bersabda, Allah datang dengan bentuk yang tidak dikenali oleh orang-orang yang beriman, enggak dikenali. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang beriman ketika di dunia mereka mempelajari sifat-sifat Allah. Orang-orang beriman ketika di dunia mereka belajar. Mereka pelajari itu tauhid asma wa sifat. Mereka pelajari itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi mereka tahu dan kenal siapa Rabb yang mereka sujudi. Siapa Rabb yang mereka selalu lakukan salat setiap hari 5 kali sehari semalam. Itu salat fardunya, belum salat sunnahnya, belum salat malamnya. Itu salat wajibnya saja 5 kali dia harus salat. Sujudnya untuk siapa? Untuk siapa sujudnya ini? Untuk zat apa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadis, Allah itu memiliki sifat. Allah memiliki nama. Allah memiliki af'al. Kewajiban kita adalah mempelajarinya, mengenalinya, agar kita tahu untuk siapa kita beramal, untuk siapa kita salat, untuk siapa kita berbuat baik, untuk siapa kita mendekatkan diri, kepada siapa kita mendekatkan diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka jangan harap seorang hamba itu memiliki hati yang lembut, hati yang dekat, hati yang mau ketika diajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gak akan mau, karena dia tidak mengenal kepada siapa dia menuju.
Kepada siapa dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan? Kepada siapa dia akan digiring kelak di padang mahsyar? Dia nggak kenal itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala datang dengan bentuk yang tidak mereka kenali, famadza tantazirun? Dikatakan kepada mereka, apa yang kalian tunggu di sini? Kenapa kalian masih di padang mahsyar? Tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu. Itu tadi orang-orang yang musyrik sudah mengikuti batunya, mengikuti pohonnya, mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka sudah mereka ikuti. Ahlul kitab yang dimana mereka mengaku seperti misalnya orang-orang Yahudi mengaku bahwasanya Uzair itu anaknya Allah, itu juga sudah berjatuhan, sudah pergi mereka berjatuhan di neraka. Orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah putranya Allah, itu juga sudah pergi meninggalkan padang mahsyar, yatasaqatuna finnar, dan mereka terjatuh di dalam neraka. Madza tantazirun? Apa yang kalian tunggu di sini? Qalu ya Rabbana faraqna an-nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Ini statement yang dikatakan oleh orang-orang beriman. Orang-orang yang masih sampai detik itu selamat di padang mahsyar. Orang-orang yang sampai itu masih tetap berada di padang mahsyar ketika yang lain sudah masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Wahai Rabb kami, faraqna an-nas. Dari semenjak di dunia kami itu nggak ikut-ikutan dengan orang-orang. Kami itu nggak ngikutin mereka. Memang mereka punya stylenya. Mereka punya kehidupan di dunia dengan lifestyle-nya sudah punya mereka. Ya, kami nggak ikut-ikutan dengan mereka. Mereka punya visi misi di dunia sendiri, berbeda dengan kita. Visi misi kita berbeda dengan mereka. Kehidupan mereka di dunia beda dengan kehidupan kita. Dari semenjak dunia kami nggak ngikut-ngikut mereka. Padahal di dunia afqara ma kunna ilaihim, kami sangat butuh kepada mereka. Orang-orang yang tidak beriman itu ya Allah, di dunia kita dapati rizki mereka lebih banyak dibandingkan rizki kita. Harta mereka lebih melimpah, lebih menumpuk dibandingkan dengan kita. Ya, ekonomi mereka yang pegang. Tapi kami tidak mengikuti mereka dalam akidah-akidah mereka. Kami tidak mengikuti mereka dalam prinsip-prinsip kehidupan mereka. Kami punya syariat sendiri ya Allah. Kami punya Al-Quran yang kami pelajari dan kami ikuti, kami baca, kami tadabburi dan kami amalkan. Kami punya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dari hadis-hadis itulah kita belajar bagaimana seorang muslim itu harus bersikap terhadap dunia. Bagaimana dia harus bersikap tentang ini dan tentang itu semua. Itu kami berbeda. Dan dari sini kita dapat pelajari ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya orang-orang beriman yang mereka sampai detik itu bisa selamat dan berada tetap di padang mahsyar, itu sebagaimana orang-orang beriman yang dikisahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selalu memilih teman dekat. Mereka bukan orang yang kemudian menjadikan orang-orang yang berdosa, orang-orang ahli maksiat itu sebagai teman karib mereka, teman kerabat mereka, sangat dekat sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin, pertemanan, para sahabat, para teman pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita punya sahabat, sahabat ini berdasarkan ketakwaan, maka persahabatan itu menurut ayat ini akan abadi sampai akhirat. Tapi kalau seandainya persahabatan itu, pertemanan itu dilandasi bukan karena ketakwaan, bukan karena agama, bukan karena ilmu, maka persahabatan itu hanya sampai di dunia. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan kepada kita tentang seorang sahabat yang menuding sahabatnya di akhirat, saling tunjuk-tunjuk,
saling menyalahkan, saling memojokkan. Dia yang menyebabkan aku seperti ini ya Allah. Dia katakan temannya, tidak, tapi dia yang dulu mendorongku untuk melakukan hal yang engkau haramkan. Seperti itulah keadaan pertemanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29, kata Allah Azza wa Jalla, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Ini kata-kata penyesalan, kata-kata yang ketika hari itu tidak lagi bermanfaat. Apa yang dikatakan? Dan ingatlah, kata Allah Azza wa Jalla, hari ketika di mana orang yang zalim menggigit tangannya. Ini adalah kinayah Al-Quran. Ini adalah bahasa Al-Quran yang menunjukkan tentang penyesalan. Dia gigit tangannya. Apa menunjukkan apa ini? Penyesalan. Apa yang dia katakan? Ya laitani. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dulu aku mau belajar sunnah, aku mau untuk duduk di kajian ilmu, aku mau untuk membuka saja pendengaranku mendengarkan qala Allah qala Rasul. Aku mau untuk bersabar di majelis ilmu. Aduhai, aduhai. Kiranya. Ya laita, laitani. Kemudian yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai temanku. Menyatakan bahwasanya banyak sekali pertemanan yang berujung di neraka. Banyak sekali persahabatan yang finishnya di neraka. Kalau seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku, laqad adallani, dia telah menyesatkanku. Katakan apa? Dia telah menyesatkanku. Ini penyebab saya tersesat dia. Saling menyalahkan. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkanku dari jalan kebenaran. Ba'da idh ja'ani, setelah kebenaran itu datang menyapaku. Kalau kita perhatikan ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, berapa banyak orang yang kemudian hidayah itu sudah berada di depan matanya. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk rutin salat fardu, salat sunnah, kesempatan untuk rutin mengamalkan amalan sunnah, kesempatan untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik itu sudah ada di hadapan matanya. Tapi karena ikhwatus su, asdiqa'us su, zumala'us su, pertemanan yang buruk, akhirnya kembali orang itu terseret ke dalam dunia kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita sebuah hadis yang masyhur, tapi banyak dari kita yang tidak dapat mengamalkannya. Kata Nabi SAW, "Mathalul jalisis su' wal jalisis salih." Permisalan teman yang buruk dan teman yang saleh. Kahamilil miski wa nafikhil kir. Itu bagaikan orang yang menjual parfum dan orang yang sebagai pandai besi. Nabi SAW sebutkan, fahamilul miski, si penjual parfum itu, imma an yuhdhiyaka, bisa jadi dia memberikan parfum itu gratis kepadamu. Bisa jadi, ya, karena teman, sahabat dikasih gratis parfum. Akhirnya kamu pakai parfum itu dan kamu wangi, kamu harum. Atau bisa jadi kata Nabi SAW, wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi kamu membeli parfum itu dari dia. Karena setiap hari melihat temannya bawa parfum, akhirnya terpanggil untuk memakai parfum, dibelilah parfum itu. Sehingga menjadi harum dan wangi. Atau kata Nabi, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah.
kalaupun kamu nggak pakai parfum, kata Nabi SAW, duduknya kamu bersama orang yang menjual parfum, yang memakai parfum, kamu akan mendapatkan wangi yang harum. Itu alal aqal, itu minimal kamu mendapatkan kebaikan dari situ ketika kamu berteman dengan penjual parfum. Tapi ketika engkau berteman dengan pandai besi, kata Nabi SAW, imma ayyuharriqa thiyabaka, bisa jadi karena dekatnya kamu dengan dia, pakaianmu itu bisa terbakar. Pakaianmu bisa terbakar. Wa imma an tajida rihan khabithatan, atau bisa jadi ya, kamu mendapatkan bau yang buruk. Bau yang tidak baik. Bau yang tidak harum. Kenapa? Karena dari pertemananmu dengan seorang pandai besi. Ikhwati billahi azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya orang mukmin itu bukan orang yang latah. Ada hal yang viral dikit-dikit, latah ikut-ikutan, tidak. Dilihat dulu konteksnya. Ini dari mana? Apakah dari Allah dan Rasulnya? Sami'na wa ata'na. Maka kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau itu datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya, maka lebih baik saya menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Qalu ya Rabbana, ya mereka katakan, ya dari dulu kita meninggalkan orang-orang itu padahal kita butuh. Maka sekarang pun kami tidak akan ikut-ikutan. Kami lihat mereka masuk dan terjatuh dalam api neraka, kami gak mau ikut-ikutan sebagaimana dulu di dunia. Kami gak mau ikut-ikutan dengan mereka. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, akulah Rabb kalian. Lalu mereka mengatakan, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Kenapa? Karena mereka melihat sosok itu adalah bukan seperti sifat-sifatnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan mereka tidak mengira itu adalah Allah. Karena perintahnya adalah ikutilah apa yang kalian sembah. Mereka taunya Allah yang mereka sembah, dan mereka tahu sifat-sifat Allah, dan sifat-sifat Allah ketika itu berbeda dengan apa yang telah mereka ketahui, sehingga mereka katakan la nusyriku billahi syai'a, kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Hatta inna ba'dahum la yakadu ayanqalib, sampai sebagian mereka hampir saja berbalik, kata Nabi SAW. Fayaqulu, kemudian ya, dikatakan kepada mereka, hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha, apakah kalian itu mengetahui ayah ini tanda-tanda, apakah kalian tahu sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tahu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna na'am, kami tahu, kata mereka. Fayukshafu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adhina Allahu lahu bisujud wa la yabqa man kana yasjudu tiqa'an wa riya'an illa ja'ala Allahu dhahrahu tabaqatan wahidatan kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Lalu setelah percakapan itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini dikatakan yukshafu an saq, disingkaplah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi berbicara tentang sifat. Sifat Allah tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Sifat Allah tidak boleh disyabahkan, ditashbihkan, dipermisalkan. Sifat Allah tidak boleh untuk diserupakan dengan sifatnya makhluk. Dan ini bisa menjadikan seseorang itu tersesat ketika dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Atau hanya mengatakan kaifa, bagaimana, ini haram. Apa yang sampai kepada kita, kita imani. Tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita batilkan. Ini Nabi SAW menyampaikan, Allah singkap betisnya kepada orang-orang mukminin yang ada di padang mahsyar ketika itu. Dan Nabi mengabarkan, tidaklah tersisa orang-orang yang dulu ketika di dunia sujudnya itu hanyalah untuk Allah, kecuali Allah izinkan mereka untuk sujud. Jadi ketika disingkap betisnya Allah, orang-orang beriman ketika itu sujud semua. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah tersisa orang-orang yang ketika di dunia mereka sujudnya karena riya. Berarti tujuannya bukan untuk Allah.
Salatnya bukan untuk Allah. Salatnya ria, ingin dipuji. Niat kita ini, salat kita, saya pergi ke masjid, saya duduk di majelis ilmu, gak mengharapkan apa-apa kecuali keridhaan dari Allah. Karena hanya dengan niat itulah satu-satunya kita tiket itu. Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu hayhata hayhata. Ada orang ya, pertama lagi salat, ini juga lagi salat, sama-sama salat. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Diterima atau tidak? Niatnya. Sehingga amalan hati itu tidak kalah penting untuk dipelajari seorang muslim dibandingkan hanya mempelajari zahir. Apa saja amalan-amalan hati itu? Pelajaran akidah, tauhid itu penting. Dibandingkan hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya zahir. Apa itu zahir? Misal fikih. Fikih penting, bukan tidak penting fikih itu. Tapi ada yang jauh lebih penting, lebih prioritas. Mempelajari akidah, prinsip apa yang ada dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih penting. Kalau seandainya seseorang dia melakukan gerakan salat yang salah. Seseorang yang kemudian puasanya salah. Seseorang yang kemudian zakatnya salah. Ada teman yang melihat, dia akan luruskan, dia akan tegur, dia akan kabarkan. Itu salah, yang benar seperti ini. Tapi kalau seandainya seseorang meniatkan, dia sembunyikan niat yang salah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menegur? Teman sedekat apapun, tidak akan tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Sehingga yang bisa meluruskan niat yang salah, itu hanyalah kita yang tahu akan kesalahan itu yang terdapat di dalam jiwa dan hati kita. Dan bagaimana kita akan tergerak untuk meluruskan niat yang salah, akidah yang salah, tauhid yang salah, prinsip yang salah, keyakinan yang salah, kalau kita tidak mau untuk belajar. Khotifillah ya azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Nabi SAW mengabarkan, thumma yarfa'una ru'usahum. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Tadi kan sujud ya. Mereka bangun. Waqad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah merubah bentuknya ke bentuk dan sifat yang mereka kenali. Faqala ana rabbukum, dan Allah mengatakan akulah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna, engkaulah Rabb kami ya Allah. Thumma yudrabul jisru ala jahannam. Lalu kemudian setelah kejadian itu dibentangkanlah sirat di atas jahannam. Sirat, jembatan dibentangkan di atas jahannam. Wa tahillu syafa'ah, dan ketika itulah dimulai yang namanya syafaat. Dimulailah yang namanya syafaat. Wa yaqulun, mereka katakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Di hadis yang lalu sudah kita jelaskan, yang hanya mengatakan ini adalah para rasul, para nabi. Semua orang selain nabi, selain rasul terdiam, tidak ada yang ngomong pun. Saking dahsyatnya kejadian itu, saking mengerikan apa yang mereka lihat di depan mata kepala mereka. Neraka jahanam mereka lihat itu. Neraka jahanam mereka lihat. Sedangkan jembatan yang akan mereka tapaki itu, kata Nabi SAW, lebih tipis dibandingkan dengan satu helai rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan sebilah pisau. Itu yang mereka tapaki itu. Sehingga mereka terdiam. Yang mengatakan salim salim itu hanya para nabi dan para rasul. Qila ya Rasulullah wa mal jisr. Wahai Rasulullah SAW, apa itu sirat? Apa itu jembatan? Para sahabat yang mendengarkan kisah ini nanya langsung sama Nabi. Apa maksudnya sirat? Apa maksudnya jisr itu? Qala dahdun mazillah, yaitu jembatan yang sangat licin, jembatan yang menggelincirkan, licin sekali. Fihi khatatif, di jembatan itu terdapat besi-besi pengait, besi-besi pencakar, kalalib yang siap mencabik-cabik tubuh orang yang melewati jembatan itu. Wa hasakun takunu binajdin fiha sywaikatun yuqalu laha sa'dan. Besi-besi itu memiliki duri-duri besi juga. Bayangkan saking tajamnya dia. Di ketajamannya pun ada
duri-duri besi yang tajam. Siap mengoyak-ngoyak tubuh orang yang melewati jembatan tersebut. Bukan hanya sekedar jembatan begitu saja lewat, enggak. Ada rintangan-rintangannya. Dan itu tergantung dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Kebaikan mereka lakukan, mereka mendapatkan kemudahan. Keburukan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan kesulitan ketika melewati jembatan tersebut. Ini ikhwah, teman-teman sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu usaha kita bertaqarrub kepada Allah. Duduknya kita di majelis ilmu, mendengarkan kabar-kabar tentang ini. Ini lebih penting dibandingkan kita mendapatkan kabar yang paling viral di Indonesia ini. Viral di YouTube, viral di Instagram. Itu nomor sekian ini nih. Informasi ini nih yang harus kita prioritaskan. Ini lebih penting daripada yang viral-viral itu. Itu nomor sekian ini lebih penting. Untuk kita tadabburi, untuk kita persiapkan hati kita, persiapkan jasad kita, persiapkan mental kita, persiapkan iman kita, persiapkan amal kita untuk menghadapi hari ini. Mau ustadz, mau jamaah, orang kaya, orang miskin, tinggi, pendek, mancung, pesek, semuanya akan melewati ini. Dan tergantung seberapa matang kesiapan kita. Jadi ibaratnya itu, kita itu sudah dikasih kisi-kisi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi satu hari yang itu ujian bagi kita. Apa saja soalnya sudah Allah kasih tahu, kisi-kisinya seperti ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Mau tidak kita amalkan kisi-kisi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setelah ini hati kita masih keras, berarti masih ada satu dosa yang masih kita pegang erat, itu dosa itu. Itu yang menyebabkan hati kita ini tidak lembut-lembut. Dinasehati mental, ditegur mental, dinasehati seperti ini kalau Allah kalau Rasul tidak mau diterima. Berarti jasad kita, hati kita, jiwa kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih kuat memegang kemaksiatan tersebut. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah azza wa jalla kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.